Intinya saya ingin mengasih moto ya, motivasi kepada kalian bahwa kita tuh gak bisa memaksa semua orang tuh suka terhadap kita gitu ya. Sekalipun kita tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, itu orang yang tidak suka terhadap kita tuh pasti ada aja. Jadi yang terpenting tindakan yang paling tepat, kita improve diri kita, kemudian tinggalkan orang yang memang tidak sefrekuensi dengan kita, dan gapai mimpi-mimpi kalian dengan kapasitas kalian sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sahabat, berjumpa kembali pokoknya mah dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Biasa, Ugay Sugi mau mengajak ngobrol dengan orang tak dikenal sebelumnya, yaitu pelanggan Grab sedia saya. Mudah-mudahan di dalam obrolannya ada hiburannya, ada hikmahnya, apalagi ada ilmunya sahabat terutama. Yang penting mah kita mah enjoy aja sahabat lah. Random di sini ngobrolnya ngalor ngidul, pokoknya mah daripada ngantuk di dalam mobil, kita ajak ngobrol supaya happy dan ceria dalam kehidupannya. Pokoknya mah langsung saja, tak lama-lama untuk mengajak ngobrol dengan orang tak dikenal sebelumnya. Di pinggir saya dengan AA. Siapa A? Halo, perkenalkan, nama saya Farhan Fadlan Firdaus. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang barusan sudah melaksanakan sidang munakosa, dan alhamdulillah lancar gitu ya sidangnya. Saya dari semester 8 program studi pendidikan biologi. Subhanallah, luar biasa sahabat. Ternyata saya mendapatkan orang perkuliahan yang baru sidang. Mudah-mudahan obrolannya akan menyambung dengan apa yang saya tanya. Saya nggak tahu nanya apa, yang penting mohon maaf kalau saya belum memahami masalah perkuliahan. Yang penting kita mah enjoy aja lah. Ngobrol-ngobrol, emang ini teh mau udah pulang wisuda atau mau kemana ini teh? Ini sekarang saya mau ke rumah kakak saya. Ya udah tinggal di sana. Oh, tinggal di sana. Oke. Emang asli di mana? Saya asli dari Subang, kotanya gitu. Oh, ngerantau ke Bandung? Ya, ke Bandung. Jadi, untuk melakukan kuliah. Subhanallah, kuliah di Bandung. Subhanallah, mantap, luar biasa sahabat. Dengan anak kuliah ngobrol-ngobrol, ini kuliah udah semester berapa nih teh? Saya semester 8. Semester akhir ya. Keren lah, pokoknya mah udah mendarah daging dengan kurang lebih 4 tahun lah ya. Ya, 4 tahun untuk menggenggam prestasi S1 di bidang apa itu teh? Di bidang pendidikan biologi. Di bidang pendidikan biologi. Aduh, ini rada cerah juga ini untuk perbiologian sahabat. Tapi saya mau nanya mah ini mah sebentar, udah ada di benak saya aja. Kenapa sih AA mempunyai pikiran untuk masuk biologi? Dasarnya apa? Mau ngambil itu dulu uang. Di sini ya. Sini aja. Oke, lanjut barusan ngambil dulu uang di ATM. Tadi saya sampai mana Kenapa ngambil jurusan pendidikan biologi? Kenapa ngambil jurusan biologi Kira-kira apa yang ada di benak untuk berbagi aja ini dengan Ugay Sugi ini? Jadi sebenarnya saya tuh pengennya masuknya pendidikan matematika ya. Jadi awalnya saya kan SNMPTN itu mengambil pilihan pertamanya pendidikan matematika di UPI, kemudian keduanya pendidikan kimia UPI, ketiganya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi teknik informatika. Terus saya tuh nggak keterima ya SNMPTN. Kemudian saya juga ikut SPAN PTKIN. Saya pilih pendidikan matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung pilihan pertama, yang keduanya kemudian pendidikan kimia juga UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pilihan tiganya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kemudian yang keempatnya juga sama IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang ketiganya itu pilihannya tuh jurusannya saya tuh memilih tadris matematika, yang keempatnya tadris biologi. Dan saya juga nggak keterima, belum rezeki di SPAN PTKIN. Kemudian saya ikut SBMPTN. Saya SBMPTN ikut
dan pilih jurusan pendidikan matematika di UPI, kemudian pendidikan kimia UPI, ketiganya pendidikan matematika Unsil. Saya nggak keterima juga, belum rezeki. Kemudian saya ikutan UMPTKIN juga. Saya pilih yang pertamanya itu pendidikan biologi, yang kedua pendidikan matematika, ketiga pendidikan kimia. Saya nggak keterima, belum rezeki. Kemudian yang terakhir saya ikutan ujian mandiri CBT di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pilihan pertamanya yaitu pendidikan biologi, keduanya kemudian teknik informatika, yang ketiganya sastra Inggris. Jadi alhamdulillah saya keterima di pendidikan biologi pilihan pertama, ujian mandiri gitu ya. Jadi memang sebenarnya saya tuh pengennya matematika, cuman kenapa jadi jadi pindah ke pendidikan biologi, karena saya tuh sudah diskusi dengan kakak ipar saya. Kebetulan kakak ipar saya juga jadi dosen gitu di Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan beliau tuh menyarankan untuk kalau misalnya pengen masuk tarbiyah pendidikan MIPA itu masuknya biologi aja, karena biologi itu akreditasinya masih B dan kebetulan daya tampungnya juga banyak gitu ya. Kalau misalnya matematika itu memang daya tampungnya banyak juga, cuman ketat gitu, tidak ketat banget, dan akreditasinya masih A. Oke sahabat, itu gamblang sekali sahabat untuk masuk perguruan tingginya lah, terutama untuk menggapai S1 di bidang biologi lah ya. Makanya tadi jurusannya apa yang mau diambil, apa yang mau diman, jurusan matematika, tapi ternyata mungkin terlalu lumayan aja. Terlalu lumayannya ternyata apa? Teragregitas B, A ya tadi saya ya. Kalau biologi itu akreditasinya B, pendidikan matematika A gitu. Jadi kalau akrednya A itu susah masuknya ke sana. Oh susah. Jadi untuk menggapainya tuh lumayan juga gitu mungkin ya, seperti itulah ya. Butuh effort yang besar. Oke. Subhanallah. Tapi ini mah karena emang udah menggeluti juga lah ya dalam bidang biologinya lah ya. Mungkin sama si Agu juga disenangi mungkin lah ya seperti itulah ya. Dan ini kan mungkin banyak suka dan dukanya ya yang diambil, emang lumayan cukup lama juga dalam kurun waktu 4 tahun ya untuk di perguruan tinggi khususnya di IAIN di jurusan biologi. Itu teh apa aja suka dukanya khususnya untuk perkuliahan di bidang itu sendiri? Suka dukanya mungkin di awal-awal perkuliahan ya saya sulit untuk beradaptasi di dunia perkuliahan, karena perkuliahan dengan di sekolah gitu ya, di SMA itu berbeda. Jadi kalau di perkuliahan kan itu mahasiswa itu agents of change, jadi agen perubahan. Jadi mahasiswa itu yang mencari sendiri, mencari ilmunya. Jadi ada kegiatan presentasi itu akan sering kesini Pak belok. Jadi dukanya tentunya saya tuh di awal-awal perkuliahan ya sulit untuk adaptasi, karena kan dunia perkuliahan dengan di SMA itu berbeda. Kalau di perkuliahan itu agent of change gitu ya mahasiswa. Jadi agen perubahan. Jadi mahasiswa tuh yang mencari sendiri ilmunya gitu ya. Jadi akan sering banget ada kegiatan presentasi di kelas gitu ya. Terus ada diskusi juga, tanya jawab, tugas-tugas juga banyak yang harus dikerjakan, dan tugas-tugasnya juga beda tingkat kesulitannya dengan di SMA. Kalau di kuliah tuh banyak analisis seperti itu. Jadi itu tuh membuat saya kayak kadang tuh cukup stres juga ya, karena kan beda di SMA tuh seperti ini pembelajarannya, kalau di kuliah seperti ini. Jadi ada transisi dari SMA ke kuliah gitu ya. Tapi setelah dijalani seiring berjalannya waktu, saya bisa survive juga di dunia perkuliahan. Alhamdulillah sekarang juga saya tadi gitu ya sudah melaksanakan sidang munakosa, dan saya alhamdulillah lulusnya 4 tahun tepat waktu. Subhanallah, luar biasa sekali sahabat. Ini mah obrolan yang sangat mendidik, khususnya bagi pribadi saya. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan ke anak saya, dan untuk sahabat sekalian yang mempunyai anaknya supaya wawasannya seperti ini. Obrolannya soalnya apa? Capetang kalau bahasa Sunda mah sahabat. Kalau Indonesianya apa ini capetang? Capetang tuh apa? Pokoknya mah lurus, pokoknya mah yang namanya perkuliahan. Jadi ngomongnya juga mendidikasi gitu sahabat. Mudah-mudahan mengedukasi kita semua yang ada di
YouTube-nya channel Ugay Sugi. Pokoknya mah luar biasa. Ini mah saya mau nanya, saya mampunya, sebisanya, dan ditahu saya. Untuk khususnya biologi itu sendiri Ayah, biasanya kenapa sampai ngambil biologi? Berarti kan ada maksud dan tujuan ya. Nah itu teh emang untuk jenjang karir kedepannya emang akan dibutuhkan atau seperti apa kalau boleh tahu? Jadi biologi ini sangat penting ya untuk dipelajari oleh halayak ramai gitu ya, untuk masyarakat, siswa itu sendiri, karena biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup gitu, belajar tentang manusia, hewan, tumbuhan. Jadi penting sekali kita sebagai manusia yang baik gitu ya, bisa kayak misalnya bagaimana cara melestarikan tumbuhan, bagaimana merawat hewan gitu ya, bagaimana merawat tubuh kita sendiri. Bahkan ilmu kedokteran juga itu belajar tentang biologi. Modal utamanya tuh harus bisa biologi, menguasai biologinya, kayak anatomi, fisiologi tubuh manusia seperti itu. Jadi biologi ini memiliki peranan penting di kehidupan gitu. Jadi kita misalnya ada kayak orang yang gak suka biologi, ya gak bisa, karena biologi ini penting untuk kehidupan. Jadi mau gak mau kita harus belajar biologi. Dan jenjang apa ya, untuk kedepannya juga banyak juga prospek kerja dari lulusan pendidikan biologi, bisa menjadi guru, dosen, atau misalnya jadi apa ya, kerja di lab juga bisa, kimia farma seperti itu. Jadi sebenarnya luas banget lulusan apa ya, pendidikan biologi itu. Jadi nggak hanya jadi guru aja, tapi bisa jadi dosen, jadi kerja di lab, atau misalnya buka usaha bisnis atau lain sebagainya, kerja di LIPI juga bisa. Jadi jangan takut untuk masuk pendidikan biologi gitu. Subhanallah, kata saya juga sahabat, lantang sekali obrolannya, saya sampai tercengang sahabat. Seperti apanya, pokoknya mah ini mantap sekali untuk pembelajaran diri sendiri khususnya, dan umumnya untuk sahabat sekalian yang mendengarkan obrolan ini, mudah-mudahan termotivasi, teredukasi mungkin Ayah. Amin. Untuk menggenggam perkuliahan khususnya di bidang biologi. Jadi jangan ragu-ragu lah untuk kuliah di bidang biologi banyak ilmunya yang diserap, banyak manfaatnya yang yang datang Ayah. Dan untuk pekerjaannya juga pokoknya mah luar biasa. Saya mah terbesit dengan satu pertanyaan juga. Untuk biologi itu sendiri kan emang harus dasarnya, emang akan sekarang baru teorinya, itu udah ada prakteknya seperti apa yang real untuk khususnya tadi kan dalam bisa kesehatannya itu yang real, yang pernah dipelajari sampai dipraktekkan dengan diri sendiri apa? Dari perkuliahan gitu. Dari perkuliahan, kata akan di perkuliahan jadi posisinya untuk kesehatan juga ada, untuk mendalami biologi itu sendiri. Nah itu untuk khususnya kesehatan yang kita pakai sehari-hari, kira-kira apa yang pernah diterapkan untuk setidaknya untuk diri sendiri dalam perkuliahan itu sendiri? Salah satunya ini berkaitan dengan penelitian saya gitu ya. Penelitian saya kan di materi sistem ekresi. Di ekresi itu kita belajar tentang apa ya, zat-zat yang memang sudah tidak diperlukan lagi bagi tubuh. Jadi zat-zat itu tuh harus dikeluarkan segera dari tubuh. Karena kenapa? Kalau misalnya zat itu tetap ada di dalam tubuh, itu akan bersifat racun. Jadi kita akan mudah terserang penyakit. Nah itu menjadi apa ya, himbauan juga ke kita bahwa itu penting sekali kita merawat organ-organ ekresi seperti kayak ginjal, hati, kulit, paru-paru, apalagi ginjal. Apalagi kan generasi sekarang tuh dikit-dikit minum es yang berasa, berwarna, ada pengawet yang seperti itu kan gak baik untuk ginjal. Mungkin saat ini kayak ya biasa aja, gak ada dampak apa-apa, tapi bisa saja kayak misalnya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan itu ginjalnya rusak. Kalau misalnya udah rusak kan harus cuci darah, harus transplantasi ginjal. Jadi sayang banget gitu. Jadi penting sekali gitu ya pendidikan tentang materi sistem ekresi gitu, karena merawat ginjal itu tidak mudah apalagi di zaman sekarang gitu ya. Banyak kayak minuman-minuman kayak yang berasa, pengawet, itu kan apa ya, menjadikan kita tuh tergoda untuk minum itu karena enak. Selain enak juga praktis gitu ya, bisa langsung beli, pesan udah ada jadi gitu. Kalau misalnya air putih kan kayak nggak berasa, kayak hambar gitu ya. Kalau misalnya berasa mah kan lebih enak minumnya. Tapi di satu sisi kalau misalnya kita terlalu banyak minum yang berasa, pengawet seperti itu bisa mempengaruhi ginjal salah satunya. Nanti ginjalnya rusak, tidak bisa filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, dan akhirnya harus cuci darah atau misalnya diganti ginjalnya pakai ginjal yang sesuai, cocok dengan pendonor seperti itu. Subhanallah, luar biasa sahabat.
ini ilmu, kata saya juga menjadi pembelajaran pribadi saya khususnya dan umumnya untuk sahabat sekalian untuk menjaga kesehatan. Ada di sini juga sahabat obrolannya karena mendidik, sekali lagi mendidik. Ini mah nggak lama-lama, itu aja yang mau disampaikan, apalagi kira-kira ini mah karena mungkin jarak juga udah deket ya. Nah emang saya mah nggak lama-lama, mungkin di next time di kemudian hari akan ngobrol lagi lebih panjang lagi aja. Saya juga banyak untuk yang diucapkan tapi udah malu juga ngobrol panjang-panjang. Santai, malu sama si A-nya terutama. Tapi ini mendidik banget untuk kehidupan saya pribadi, khususnya untuk kesehatan juga, untuk pengalamannya juga selama berkuliah di UIN. Subhanallah. Alus belok. Oh belok. Mantap dan luar biasa. Ini mah akhir cerita apa aja yang mau disampaikan? Intinya saya ingin mengasih moto ya, motivasi kepada kalian bahwa kita tuh gak bisa memaksa semua orang tuh suka terhadap kita gitu ya. Sekalipun kita tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, itu orang yang tidak suka terhadap kita tuh pasti ada aja. Jadi yang terpenting tindakan yang paling tepat, kita improve diri kita, kemudian tinggalkan orang yang memang tidak sefrekuensi dengan kita, dan gapai mimpi-mimpi kalian dengan kapasitas kalian sendiri. Subhanallah, luar biasa, pokoknya mah keren abis ini obrolan akhir cerita, pokoknya mah terima kasih banyak sama si AA, siapa tadi teh? Farhan. Farhan, terima kasih banyak sudah mengisi obrolan dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Saya ucapkan alhamdulillahirobbil alamin, pokoknya mah sekali lagi keren, dan jangan lupa ke sahabat untuk selalu mensubscribe, meng-like, mengkomen dan men-share dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Pak. Dadah. Keren.